Mohon maaf sekali ya atas ketidaknyamanannya. Oke, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan materi yang berkenaan dengan tugas ya, yaitu terkait dengan DDL dan DML ya. Jadi yang pertama itu terkait dengan struktur query language ya. Kita mulai kembali ya. Nah, untuk SQL ya atau yang kepanjangan dari struktur query language ya, itu dia dibedakan menjadi dua, yaitu ada DDL dan DML ya. Sebenarnya ada tiga ya, yang satu lagi itu adalah DCL. Tapi di sini kita fokus ke pembagian dua struktur query language ini aja ya, yaitu di DDL dan DML. Nah, yang pertama terkait dengan tujuan mempelajari DLL, sorry DDL. Ya, yang pertama ya eh, ini terkait dengan menanamkan konsep dasar ya basis data. Kemudian yang kedua mengerti dan paham ya terkait dengan penggunaan DDL ya atau kepanjangan dari Data Definition Language ya. Kemudian yang ketiga, mengerti dan memahami kesamaan fungsional ya, dari MySQL ataupun SQL Yoke. Ya, jadi sebenarnya bahasa query itu ketika kita mengimplementasikan ya ke dalam sebuah SQL, ya baik kita menggunakan MySQL ataupun SQL Yoke, itu sebenarnya secara basic itu sama ya. Dari segi perintahnya atau perintah dasarnya itu sama ya. Jadi memang makanya di dalam struktur pembuatan bahasa query ya, itu yang perlu dipahami itu adalah sintaksnya. Tuh, makanya kalau sudah paham sintaks, kita mudah-mudahan mau kita menggunakan MySQL ya atau SQL Yoke ya atau SQL yang lain ya, itu tidak terlalu sulit ya karena memang perbedaannya itu tidak terlalu jauh. Nah, kemudian terkait dengan dasar teori, ya, jadi SQL itu kependekan dari struktur query language. Ini yang mungkin rekan-rekan tutor juga sudah pada tahu ya, panjangan dari SQL. Ini merupakan bahasa standar yang digunakan di dalam mengakses sebuah basis data relasional. Nah, perintah SQL ini sendiri itu tidak case sensitif ya. Jadi tidak case sensitif itu maksudnya mau pakai tulisan apa namanya huruf besar dan huruf kecilnya itu tidak terlalu berpengaruh. Ya, yang penting perintahnya itu sama. Ya, mau perintah insert pakai huruf kecil atau perintah insert pakai huruf besar itu sebenarnya sama saja. Ya, jadi dia tidak termasuk di dalam kategori perintah non case sensitive. Ya, jadi untuk perintah pengetikan nama file ya dan atribut sesuai dengan penamaan ya itu juga bebas. Namun digunakan huruf besar untuk membedakan antara perintah dan juga objek. Nah, jadi untuk memudahkan di dalam apa namanya pembuatan struktur perintahnya, ya, maka biasanya ya orang-orang itu membedakan ya cara penulisannya antara penggunaan huruf besar dan huruf kecil. Ya, misalnya huruf besar itu digunakan untuk mengetikkan perintah, ya. Kemudian untuk huruf kecil itu biasa digunakan untuk mengetikkan objek, ya. Nah, setelah selesai mengetikkan ya perintah SQL ini harus diakhiri dengan tanda titik koma. Nah, ini jangan lupa, ya. Itu. Jadi kalau kita melakukan eksekusi ya SQL itu kita menggunakan command prompt ya itu jangan lupa untuk mengakhiri dengan titik koma. Jadi kalau tidak ada titik komanya maka perintah yang dituliskan ya itu tidak bisa dieksekusi kecuali ya rekan-rekan tutor di sini menggunakan editor yang lain ya misalnya banyak ya editor yang bisa kita gunakan seperti misalnya PHP MyAdmin ya
kemudian apa namanya MySQL-nya langsung ya dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, ini terkait dengan perintah DDL ya atau Data Definition Language. Ya tadi sudah saya sampaikan ya bahwasanya terkait dengan struktur query ya atau SQL di dalam perintah SQL itu dibagi menjadi atau digolongkan menjadi tiga ya kategori sebenarnya ya ada DDL, ada DML dan ada DCL. Ya tapi di sini saya akan membahas dua topik saja ya yaitu terkait dengan DDL dan juga DML. Ya, DDL itu adalah Data Definition Language, sedangkan DML itu adalah Data Manipulation Language. Ya, nah untuk Data Definition Language ini merupakan perintah definisi dari struktur tabel. Ya, jadi intinya untuk membedakannya antara DDL dengan DML, kalau perintah DDL itu adalah perintah yang berkenaan untuk perubahan pada objek atau pada struktur tabel. Ya, jadi perintah-perintah di DDL itu adalah perintah-perintah yang digunakan untuk mengubah struktur dari tabelnya. Misalnya membuat tabel baru, ya, mengubah tabel, ya, kemudian juga menghapus tabel. Ya, nah itu adalah perintah-perintah yang berkenaan dengan struktur tabel. Nah, jadi perintah-perintah yang berkenaan langsung dengan struktur tabel itu dinamakan perintah DDL ya atau Data Definition Language ya sesuai dengan namanya definisi ya atau awalnya itu mendefinisikan. Nah, perintah ya yang sering bukan yang sering ya. Perintah yang termasuk di dalam DDL itu antaranya adalah perintah create. Ya, create di sini ada dua, ya. Ada create database, yaitu untuk membuat sebuah database, itu juga masuk dalam kategori DDL. Kemudian ada create table, ya, untuk membuat tabel, ya. Kemudian ada alter table untuk mengubah struktur tabel. Misalnya ini kita sudah buat tabel nih, ya, misalnya tabel mahasiswa, ya. Tabel mahasiswa itu terdiri dari beberapa file ya di dalamnya gitu. Nah, kita mau nambahkan nih ada file baru. Ya, menambahkan file baru, maka kita bisa menggunakan fungsi atau perintah alter table. Kemudian berikutnya ada drop. Nah, perintah drop juga ada dua. Ya, ada drop database yaitu perintah untuk menghapus database dan juga ada drop table ya yaitu perintah yang digunakan untuk menghapus tabel. Nah, jadi perintah drop itu juga masuk ke data definition language ya, baik dia drop database maupun perintah drop table. Kemudian yang ketiga ini terkait dengan data manipulation language ya atau DML. Nah, pada DML ini akan kita bahas ya bagaimana cara memanipulasi datanya. Nah, kalau tadi DDL itu fokus pada definisi atau pembuat struktur tabelnya. Nah, kemudian kalau DML itu adalah perintah-perintah yang digunakan di dalam SQL yang digunakan untuk memanipulasi language ya atau untuk memanipulasi bahasanya. Itu ya kira-kira. Jadi bisa dipahami ya terkait dengan DDL dan DML perbedaannya. Jadi kalau saya ulangi terkait dengan DDL itu adalah terkait dengan pembuatan struktur ya basis data, misalnya terkait dengan pembuatan database ya dengan menggunakan create ya, kemudian pembuatan tabel ya, menghapus tabel, menghapus database ya ataupun mengubah struktur tabel itu masuk ke perintah-perintah ya dalam kategori data definition language. Nah, sedangkan DML ini yang fokus di dalam memanipulasi datanya. Ya, jadi tabelnya sudah ada nih. Ya, tabel mahasiswa tadi sudah di-create ya oleh DDL. Nah, sekarang bagaimana cara mengisi tabel tersebut misalnya? Cara mengisinya pakai perintah apa, kemudian eh, melihatnya pakai perintah apa ya, kemudian juga menghapusnya pakai perintah apa, mengubahnya pakai perintah apa. Nah, itu semua perintah-perintah yang digunakan di dalam
pengelolaan ya atau memanipulasi data tadi itu masuk ke dalam kategori DML ya, Data Definition Language. Nah, biasanya apa saja perintah ya yang termasuk ke dalam DML? Jadi ada perintah insert ya yang digunakan untuk menyisipkan ya, atau menambahkan data ke dalam sebuah tabel. Kemudian ada perintah update ya yang digunakan untuk memperbaharui ya data yang sudah ada di dalam tabel. Misalnya saya ini sudah ada tabel namanya tabel mahasiswa, ada data ya. Misalnya data Gilang ini sudah diinputkan. Nah, ternyata ada perubahan ya. Misalnya di dalam tabel mahasiswa itu ada file alamat misalnya. Nah, ternyata Gilang pindah alamat. Nah, jadi alamat yang lama itu harus diganti dengan alamat yang baru. Nah, apa perintah yang bisa digunakan? Yaitu adalah perintah update. Tuh ya. Tuh, jadi ada perintah insert itu yang digunakan untuk menyisipkan data yang belum ada di dalam tabel. Kemudian update digunakan untuk mengubah data yang sudah ada di dalam tabel. Kemudian ada perintah delete ya yang digunakan untuk menghapus data yang sudah ada di dalam tabel. Kemudian selanjutnya perintah select ya yang digunakan untuk menampilkan data yang sudah ada di dalam tabel. Itu ya. Jadi perintah-perintah DML itu diantaranya adalah insert, update, delete, dan select. Nah, nantinya ini perintah-perintah ini yang umum sekali kita gunakan di dalam proses pemrograman. Ya, kalau adik-adik mungkin sudah belajar pemrograman, itu ada istilah yang namanya CRUD, ya, create, read, update, dan delete. Nah, itulah bahasa yang digunakan, ya, di dalam bahasa apa namanya istilah yang digunakan, ya, itu adalah meliputi perintah-perintah dari DML ya. Jadi CRUD ya, create-nya itu adalah insert menggunakan perintah insert, kemudian read-nya itu menggunakan perintah select ya. U-nya itu update yang menggunakan perintah update dan delete D-nya itu delete menggunakan perintah delete. Ya, jadi kalau adik-adik nanti sudah masuk ke bahasa pemrograman itu pasti kenal istilahnya CRUD ya, create, read, update dan delete. Nah, itu menggunakan bahasa DML ya. Nah, kemudian di dalam basis data itu kita mengenal beberapa yang namanya tipe data ya. Tapi di sini saya tidak concern ya, fokus ke dalam tipe datanya ya, karena memang pembahasan tipe data itu ada sendiri ya. Tapi di dalam pembuatan basis data ya atau membuat tabel misalnya atau memasukkan ya file untuk dalam sebuah tabel, nah itu pastinya berkaitan dengan tipe data ya. Karena ketika kita membuat tabel misalnya tabel mahasiswa, filenya apa aja misalnya filenya terkait dengan NIM ya, nama, alamat, dan jenis kelamin misalnya. Nah, maka terkait NIM misalnya ya, NIM itu harus ditentuin tipe datanya itu apa ya, kemudian panjang karakternya apa gitu. Jadi itu harus ditentuin apakah NIM itu menggunakan char ya, karakter, atau dia menggunakan varchar ya, atau kombinasi bisa karakter dan juga bisa angka, atau dia integer ya, data integer berupa angka, atau bisa teks ya, atau dan lain sebagainya ya. Jadi ketika kita mengcreate sebuah tabel ya di dalam basis data, maka pemahaman terkait dengan tipe data atau untuk menentukan tipe data yang akan kita buat di dalam sebuah field yang kita masukkan di dalam sebuah tabel ya, itu harus ditentukan ya, minimal adik paham lah ya. Misalnya terkait dengan NIM kan itu diinputkan rata-rata dalam bentuk angka ya gitu. Nah, tetapi NIM kan tidak masuk ke dalam sistem kumulasi ya. Itu jadi walaupun dia angka, tetapi kan dia jarang untuk dihitung ya gitu. Dan NIM itu biasanya dijadikan sebagai kunci ya atau atribut kunci di dalam pembuatan tabel misalnya. Nah, maka dia kurang sesuai ya kalau kita apa namanya? Kita buat tipe datanya itu adalah integer ya. Karena dia tidak untuk kita hitung ya, walaupun dia berupa angka isinya,
Misalnya 2010, 2020, 02, 001, biasa kan NIM seperti itu ya. Nah, tapi kan itu bukan untuk yang untuk diproses di dalam sistem aritmatika ya. Gitu. Jadi tidak walaupun dia angka, tetapi penentuan apa namanya tipe datanya ya itu juga harus disesuaikan ya. Tidak semua angka itu harus integer, enggak. Ya, misalnya nomor handphone itu kan juga angka, tapi tidak integer. Ya, kenapa? Karena dia memang tidak untuk dihitung. Gitu. Jadi yang tipe data untuk integer, double, float ya dan lain sebagainya itu adalah tipe-tipe data yang memang kita tentukan ya atau kita set dia sebagai integer, double ataupun yang lainnya ya itu adalah yang memang untuk dihitung gitu. Misalnya ada kalkulasi nih ya misalnya terkait dengan eh, harga ya. Nah, harga itu harus kita bikin atau kita set tipe datanya itu integer ataupun double kalau misalnya harganya itu sampai jutaan misalnya gitu ya. Panjang karakternya itu lebih besar. Kenapa harus integer ya? Karena untuk dihitung gitu ya. Nah, penentuan-penentuan tipe data itu harus adik rekan-rekan tutor itu pahami ya. Karena di dalam membuat eh, sebuah tabel ya itu rekan-rekan tutor itu sudah diharuskan paham untuk menentukan kira-kira dia tipe datanya apa. Nah, yang umum ya tipe data yang digunakan walaupun tipe data di dalam basis data itu banyak sekali ya. Banyak sekali, tapi yang umum digunakan ya itu seperti tipe data char, kemudian varchar, ya integer, text, ya date, time, ya kira-kira seperti itu saja. Ya, tidak banyak ya yang umum digunakan. Walaupun eh, terkait dengan tipe data di dalam basis data itu sangat banyak. Nah, kemudian ada operator-operator di sini. Ini belum saya skip dulu pembahasannya ya. Nanti saya akan rangkumkan ya materi dan saya akan publish ke e-learning ya terkait dengan materi yang relevan untuk kita bahas hari ini ya karena memang saya belum sempat membuatkan slide khusus ya terkait web kita hari ini ya jadi saya mengambil yang ada aja. Nah, kemudian kita masuk ke langkah-langkah praktikum ya karena kemarin tugas 2 itu terkait dengan praktikum pembuatan basis data ya. Nah, di dalam membuat basis data, kita bisa menggunakan perintah SQL, ya, Structured Query Language tadi, menggunakan editor kalau di apa namanya, kalau di buku panduan itu menggunakan editor MySQL ya, baik menggunakan command prompt ya, ataupun menggunakan PHP MyAdmin. Ya, jadi caranya itu sebenarnya banyak ya. Tools yang bisa kita gunakan untuk membuat sebuah database ya itu banyak ya. Jadi di sini saya mungkin akan menjelaskan terkait dengan pembuatan database menggunakan PHP MyAdmin. Ya, jadi saya tidak menggunakan command prompt-nya tapi langsung ke interface webnya ya. Nanti adik-adik di dalam video pengumpulan tugasnya karena tugasnya itu wajib membuat sebuah video ya. Boleh juga adik-adik membuatkan pembuatan database-nya itu menggunakan PHP MyAdmin ya. Nah, yang pertama ini kita terkait dengan perintah DDL ya. Jadi kalau kita mau membuat database, pastinya kan kita akan membuat strukturnya terlebih dahulu. Nah, terkait dengan struktur database, ini kita menggunakan apa namanya bahasa DDL ya, Data Definition Language. Oke. Nah, di sini langkah pertama yang harus kita aktifkan ya, kalau adik-adik, kalau di buku panduan ya itu disarankan untuk menggunakan Sampipi ya, adik-adik. Jadi di sini juga saya menggunakan eh, sama ya Sampipi, cuman yang versi MacBook ya, karena saya menggunakan MacBook.
Langkah pertama kita harus aktifkan ya SAMPP-nya ya. Nah, parameter apa yang harus diaktifkan? Yang pertama terkait dengan MySQL database ya. Karena kita ingin membuat sebuah database, jadi database-nya ini harus kita aktifkan. Kemudian yang kedua, ini Apache. Ya, Apache servernya harus kita aktifkan juga karena kita mau akses via lokal ya, via lokal web. Jadi kita butuh lokal server ya. Jadi lokal server Apache-nya ini harus kita startkan juga. Ya, ini sudah saya startkan ya, maka statusnya itu running ya. Nanti kalau adik-adik ya jika ingin menjalankan PHP MyAdmin itu adik-adik aktifkan MySQL dan juga Apache-nya. Ya mungkin tampilannya agak sedikit berbeda dengan versi yang Windows ya, tapi secara overall ya itu sama sebenarnya ya, tidak jauh berbeda. Nah, oke, kemudian kita masuk ke web ya. Di sini kita buka web, kemudian kita akses di address ya dengan perintah localhost slash php myadmin ya. Nah, seperti ini. Kemudian di enter saja. Apakah suara saya masih jelas, Gilang? Atau siapa? Rama? Jelas, Pak. Jelas. Jelas ya. Oke, selamat datang, Sidik. Ya. Oke, saya lanjut ya. Jadi kita ketika kalau sudah kita aktifkan ya service dari SAMPP-nya, maka selanjutnya kita buka web browser, kemudian ketikkan saja localhost slash php myadmin. Nah, akan tampil ya seperti ini ya tampilannya. Kemudian untuk username dan password ya, kalau misalnya secara default ya php.myadmin itu tidak ada rekan-rekan tutor otak-atik ya atau belum di set passwordnya, maka secara default dia kosong ya. Tapi kalau sudah di set passwordnya atau privilege-nya, maka adik-adik masukkan usernya apa, username-nya apa, passwordnya apa ya yang sudah di set. Nah, di sini saya set untuk username-nya itu root ya di PHP MyAdmin saya. Kemudian untuk passwordnya ini saya sudah set ya. Nanti adik-adik masukkan password masing-masing ya sesuai dengan yang sudah di set pada privilege-nya. Tapi kalau misalnya belum diapa-apai, biasanya itu kosong ya. Jadi tinggal root kosong, langsung klik tombol login saja ya. Nah, oke. Maka kalau sudah kita masukkan terkait dengan user dan passwordnya sudah benar, maka kita akan dibawa ke area kerja dari PHP MyAdmin. Ya, jadi kira-kira area kerjanya seperti ini ya. Nah, sekarang karena kita mau belajar terkait dengan perintah perintah yang ada di SQL, ya baik perintah DDL maupun perintah DML, maka di sini ya saya tidak menggunakan fitur ya semua fitur terkait dengan pembuatan database ya, tapi saya lebih memilih ke pembuatan database ya menggunakan fitur SQL ya. Jadi di sini ada SQL ya. Jadi di sini kita akan fokus ke apa namanya mempelajari perintah-perintah yang digunakan ya di dalam SQL, baik perintah DDL ya, baik terkait dengan perintah DDL maupun perintah DML. Nah, yang pertama kita akan pelajari terkait dengan perintah DDL ya, definition, karena kita harus nge-set dulu kan nama database-nya ya, kemudian nama tabelnya nanti. Nah, itu kan semua menggunakan perintah DDL ya.
Oke, saya kembali ke slide ya. Saya kembali ke slide. Bentar ya. Nah, di sini yang pertama yang akan kita pelajari ini terkait dengan perintah DDL di dalam membuat database. Ya, perintah DDL di dalam membuat database. Nah, untuk sintaks ya yang bisa adik-adik pahami ya, atau hafalkan, sintaksnya itu adalah create ya. Jadi menggunakan perintah dasar create ya. Kemudian spasi database ya. Jadi sintaksnya itu adalah create database. Kemudian spasi nama database yang akan kita buat. Gitu ya. Jadi create database, kemudian spasi nama database yang akan kita buat, kemudian titik koma. Ya. Oke. Misalnya di sini saya akan membuat sebuah database dengan nama percobaan. Gitu ya. Jadi saya akan membuat satu buah database dengan nama percobaan. Maka ya bisa kita lakukan ya. Langsung saja kita masuk ke SQL ya. Kita ketikkan perintah tadi membuat database ya. Jadi create ya, create ya. Kemudian spasi database ya. Kemudian spasi nama database-nya ya. Misalnya di sini saya mau buat namanya percobaan. Percobaan ya, titik koma. Nah, perhatikan ya adik-adik. Tadi di awal kan sudah saya sampaikan bahwasanya terkait dengan SQL atau struktur query language, dia tidak mengenal case sensitif. Ya, jadi mau adik-adik tulis itu di dalam perintahnya itu menggunakan huruf besar semua atau huruf kecil semua, ya itu sebenarnya tidak berpengaruh ya di dalam perintah SQL karena SQL sendiri itu dia non case sensitif ya, jadi tidak berpengaruh. Nah, tetapi untuk memudahkan di dalam penulisan karena kan ada sintaks yang umum ya atau sintaks dari perintah SQL-nya sendiri dan juga ada objeknya. Ya, sebagai contoh misalnya perintah untuk membuat database ini, perintah SQL-nya itu adalah create database. Ya, dan objeknya itu adalah percobaan atau nama database-nya itu sebagai objek. Nah, di sini saya membuatkan create database itu dengan menggunakan tulisan kapital ya atau huruf besar. Sedangkan untuk percobaan ini saya menggunakan huruf kecil ya. Jadi yang huruf besar itu menandakan bahwasanya itu merupakan sintaks dari SQL yang tidak boleh salah ya. Kalau pengetikan terkait nama database-nya itu bisa aja salah. Misalnya percobaan ya. Kita tertulis misalnya coba-coba gitu. Itu tetap bisa ya. Walaupun maksudnya itu adalah percobaan, tetapi kita tulis misalnya percoba gitu aja. Itu tetap bisa terkrit dengan baik. Ya, kenapa? Karena perintah create database-nya atau perintah SQL-nya itu benar. Yang salah itu adalah pengetikan objeknya, ya. Gitu. Jadi untuk memudahkan kita di dalam pembuatan database, ya maka kita buat untuk perintah kita menggunakan huruf besar, kemudian untuk penulisan objek itu kita menggunakan huruf kecil ya. Nah, jadi kita lihat lagi sintaksnya seperti ini ya, create database, kemudian nama database-nya. Ya, jadi create database, kemudian nama database-nya, di sini kita bikin percobaan. Kemudian titik koma, selanjutnya go ya. Nah, ini kalau saya go, dia akan melakukan eksekusi. Dan kalau berhasil, nama database-nya itu akan ada di sebelah kiri sini. Ya. Tuh, jadi nama database yang berhasil dibuat itu berada di sebelah kiri. Ya. Kita coba ya. Create ini create database sudah benar, kemudian nama database-nya percobaan. Oke, ini kita go. Nah,
Ya, jadi di sini MySQL return identitas ya. Jadi sudah berhasil ya. Dan kita lihat di sini apakah ada percobaan? Oke, di sini ada percobaan ya. Dan kita lihat di sini ada percobaan. Ini database yang sudah kita berhasil buat ya. Jadi kita sudah berhasil membuat database ya dengan nama percobaan menggunakan perintah DDL ya. Nah, di sini latihannya ini adalah buat namanya itu adalah buat database akademik ya. Oke. Jadi kita akan buat lagi create database ya mengikuti latihan ya, mengikuti latihan. Jadi namanya adalah akademik. Saya lihat dulu di sini belum ada ya nama akademik. Jadi ini bisa saya buat. Oke, kita langsung saja ya kita coba. Jadi perintahnya create ya, database akademik ya. Nah, ini saya pakai kecil semua saja. Kemudian titik koma. Nah, kemudian kita go. Nah, oke berhasil. Kita lihat di sini sudah ada database akademik ya. Oke, sampai sini paham ya? Saya kira bisa diikuti ya Gilang, Rama dan Sidik. Oke, selanjutnya perintah selanjutnya adalah terkait dengan perintah DDL untuk membuat tabel ya, perintah DDL untuk membuat tabel. Nah, untuk DDL, perintah DDL dalam membuat tabel, sintaksnya itu seperti ini ya. Jadi, rekan-rekan, sorry. Yang pertama, ya, perintahnya itu adalah create table. Ya, kalau tadi membuat database itu adalah create database. Nah, karena ini adalah kita akan membuat tabel, maka perintahnya itu adalah create table. Ya, jadi create table. Kemudian selanjutnya spasi nama tabel yang akan dibuat. Ya, kemudian dalam kurung ya kemudian masukkan fill ya sesuai dengan tipe datanya ya fill sesuai dengan tipe datanya ya tuh jadi sintaksnya create table create spasi table kemudian spasi nama tabelnya kemudian dalam kurung nama fill yang pertama itu apa kemudian spasi tipe datanya. Kemudian nama file yang kedua apa, ya. Kemudian tipe datanya apa, sampai dengan nama file yang ke N, ya, tipe datanya apa, ya. Baru di sini constraint ini maksudnya itu adalah menentukan key, ya. Karena setiap apa namanya tabel atau setiap entitas itu harus punya satu key ya, satu buah primary key atau kita dapat memilih satu buah atribut yang bisa kita jadikan sebagai kunci ya. Ataupun untuk sementara kita tidak masukkan juga nggak apa-apa ya. Ini karena tahap belajar. Tapi nanti implementasinya ya di ketika adik-adik memang membuat database beneran ya atau digunakan untuk relasi ke dalam sebuah aplikasi, basis data sebuah aplikasi, maka itu harus benar-benar ditentukan ya gitu. Kemudian tutup kurung, titik, koma. Ya, tuh. Oke, nah sekarang kita akan coba SQL. Ya, nah di sini kita kan mau menambahkan tabelnya itu ke dalam apa namanya, ke dalam database akademik. Ya, jadi pastikan ya database yang kita pilih itu adalah database akademik. Ya. Jadi kalau untuk PHP MyAdmin kita bisa lihat di sini database setnya yang kita set itu yang kita pilih itu adalah percobaan, bukan
akademik, ya. Jadi kalau untuk ke akademik itu bisa kita klik saja akademik seperti ini, ya. Ini dia langsung terset akademik, ya. Atau yang aktif itu adalah akademik. Ya, tetapi kalau adik kita kan di sini mau ini ya, mau belajar terkait dengan perintah SQL gitu. Jadi kalau kita menggunakan PHP MyAdmin ini semuanya sudah ada fiturnya ya sebenarnya, tinggal pilih-pilih saja. Membuat database juga di sini tinggal klik localhost sebenarnya. Di sini bisa pilih database, di sini juga tinggal ketikkan tanpa menggunakan perintah itu bisa ya sebenarnya. Tapi tujuan dari pembelajaran ini kan kita ingin mengenal perintah SQL ya, struktur query linguisnya itu seperti apa perintah-perintahnya gitu. Jadi makanya di sini walaupun bisa kita membuat database itu dengan cara mengklik langsung ya, dari misalnya membuat database-nya itu dari menu database ya. Nanti buat tabel itu tinggal inputkan table name-nya apa, kemudian field yang dimasukkan itu mau berapa, itu di sini sudah ada ya. Tapi di sini kita mau belajar terkait dengan perintahnya. Makanya di sini saya mengajarkan dulu terkait dengan perintahnya seperti apa. Ya, makanya kita mau membuat tabel tidak dari sini ya, tapi dari perintah SQL. Ya, tuh. Nah, jadi eh, untuk database-nya ini sebenarnya sudah akademik ya. Kita mau masukkan tadi nama tabelnya itu di database akademik ya. Maka kita set dulu akademiknya di sini sudah aktif. Atau kalau misalnya belum aktif, ya misalnya tadi kita kembali ke percobaan yang aktif. Tapi di sini kita mau mengaktifkan ya eh, database akademik ya berdasarkan perintah query ya atau perintah SQL. Maka kita bisa menggunakan perintah use ya. Jadi kita bisa menggunakan perintah use spasi kemudian nama database-nya. Misalnya tadi kita mau aktifkan database akademik ya. Nah, seperti ini. Maka bisa use akademik kemudian titik koma. Ini tinggal dibuka, maka ini akademik akan aktif ya. Adik-adik bisa lihat ini akademiknya akan aktif ya. Gitu dia akan langsung diarahkan ke akademik. Jadi kalau adik-adik nanti editor tanpa menggunakan editor langsung menggunakan MySQL ya dari command prompt, maka perintahnya itu untuk mengaktifkan atau men-set database yang akan kita manipulasi. Itu ya. Jadi bisa kita set. Oke, selanjutnya oke, ini tadi kita ulang ya, kita set ya. Use akademik ini dia akan mengangkat akademik ya, selanjutnya tinggal edit line ya. Oh, sorry, ini untuk mengubah ininya. Selanjutnya tinggal diklik aja. Kemudian kita masuk ke SQL kembali. Nah, di sini kita akan membuat tabel ya. Perintahnya adalah latihannya adalah membuat tabel dengan nama mahasiswa. Ya, di mana tabel mahasiswa atau entitas mahasiswa ini berisi atribut diantaranya NPM, nama dan NPM dan nama saja. Ya, ini contoh saja ya, hanya dua. Ya. Kemudian dari dua atribut ini atau dua field ini kita set NPM ini sebagai primary key. Ya, kita set NPM ini sebagai primary key. Oke, kita langsung saja ke perintahnya. Ya, kita ulang kembali. Perintahnya adalah create table, kemudian nama tabelnya, kemudian buka kurung. Ya, selanjutnya ketikkan nama fieldnya, ya atau atributnya, kemudian ketikkan tipe datanya, ya, kemudian dalam kurung
ini tentukan panjang karakternya. Ya, panjang karakter dari tipe data yang kalian pilih, gitu ya. Kemudian kalau udah semua ditentukan filenya atau atributnya dengan tipe datanya, maka di sini ditutup kurungnya kemudian titik koma. Ya, oke, kita coba langsung. Masih ingat ya perintahnya? Perintahnya adalah create kemudian table, ya. Oke, di sini IP-nya create table. Kemudian nama tabelnya adalah mahasiswa, ya. Nama tabelnya itu adalah mahasiswa. Kemudian di sini kita buka kurung, ya. Kita tentukan field yang pertama, ya. Ini tadi fieldnya itu adalah npm, ya. Jadi fieldnya adalah npm. Ini, ya. Kemudian tipe datanya adalah saya bikin varchar aja ya. Varchar. Varchar. Kemudian panjangnya misalnya untuk nim 10 misalnya. Oke. Kemudian yang kedua, koma. Dan sini menggunakan koma ya untuk field selanjutnya. Selanjutnya nama, ya. Oke, nama. Tipe datanya varchar. Karena nama itu bisa panjang ya. Kita bikin aja varcharnya panjang karakternya itu 50 karakter, ya. Oke. Nah, kemudian koma di sini akan kita set ya npm-nya itu sebagai primary key. Nah, di sini kita ketik primary key, ya. Itu npm, ya. Sip ya, npm. Oke. Kemudian karena sudah selesai, ya, maka kita tutup kurungnya. Ya, di sini kita tutup kurungnya, kemudian titik koma. Oke. Jadi kita ulang lagi ya, untuk perintah query di dalam meng-create sebuah table itu adalah create table, sintaknya ya. Create table, kemudian nama tabelnya, buka kurung, kemudian tentukan field-nya ya dengan tipe datanya apa beserta panjang karakter dari tipe datanya. Ya, kemudian selanjutnya tentukan ya primary key-nya. Ya, kemudian kalau sudah selesai tutup kurungnya, kemudian diakhiri dengan titik koma. Ya, kemudian go. Oke, di sini sukses ya. Nah, oke, kita lihat di sebelah kiri database akademik sudah nambah satu buah tabel ya, yaitu tabel mahasiswa. Kalau kita klik ya, nah di sini ada dua field ya atau dua kolom atau dua atribut ya, yaitu npm dan nama. Kalau kita cek ya yang strukturnya, tadi kan kita sudah ngeset tuh ya npm ini sebagai primary key. Ya, kita lihat di sini ya npm itu sudah ada kunci ya. Jadi kita bisa lihat di sini untuk primary key-nya itu adalah npm ya. Jadi berhasil ya. Karena npm ini kita set sebagai kunci ya, maka kita kembali ke web yang kedua kita ya, itu terkait dengan relationship ya atau penentuan atribut kunci ya. Kemarin kan ada 3 karakter ya, masih ingat ya. Penentuan atribut kunci itu yang pertama adalah dia harus unik ya, jadi tidak ada yang sama. Kemudian yang kedua itu adalah dia tidak boleh kosong ya, atau memang yang harus wajib ada isinya, itu yang bisa diset sebagai atribut kunci. Kemudian yang ketiga ya, itu adalah yang memungkinkan hanya bisa satu atribut kunci. Maksudnya karena penentuan atribut kunci itu bisa dua ya, gitu. Jadi kita harus menggunakan dua field untuk dijadikan sebagai atribut kunci karena dengan data yang sama, misalnya. Nah, tuh, jadi kemungkinan-kemungkinan itu bisa kita
tentukan ya, sehingga kita bisa menentukan atribut kunci yang tepat itu kita pakai apa gitu ya. Oke, jadi sampai sini sudah berhasil ya kita buat. Atau kalau menggunakan perintah query-nya ya, ini misalnya kita di sini ya, kita mau lihat nih ya struktur dari tabel mahasiswa yang kita buat tadi menggunakan perintah query misalnya. Maka kita bisa gunakan perintah description ya, perintah des kemudian nama tabelnya mahasiswa. Oke, kita titik koma, kita go, maka di sini kita akan dapatkan struktur ya dari eh, apa namanya tabel yang sudah kita buat ya. Jadi di sini filenya itu ada npm nama, tipe datanya untuk npm itu varchar, panjang karakternya 10, tidak boleh kosong, kemudian dia bisa sebagai primary key. Kemudian file yang kedua nama ya, tipenya varchar dengan panjang karakter 50, ini boleh nggak diisi, boleh kosong ya, dia bukan sebagai atribut kunci ya, defaultnya nol segala macam ya. Tuh. Jadi kita bisa melihat ya struktur dari data struktur tabel yang sudah kita buat tadi tanpa menggunakan bahasa SQL ya. Gitu. Walaupun sebenarnya kalau kita menggunakan PHP MyAdmin ya kita sebenarnya mudah aja ya, kita tinggal klik mahasiswa kemudian kita lihat strukturnya ya, sini sudah selesai ya gitu. Tapi kan kita mau belajar, sekali lagi kita mau belajar terkait dengan perintah SQL-nya. Tuh. Makanya kita berdasarkan SQL saja. Oke. Oke, berikutnya ini sudah berhasil ya mahasiswa kita buat. Kita kembali lagi ke SQL ya. Nah, berikutnya kita latihan 2 sudah kita kerjakan. Berikutnya kita ke latihan 3. Di sini latihan 3, buatlah tabel mata kuliah. Ya. Jadi kita disuruh membuat tabel dengan nama mata kuliah. Kita disuruh membuat tabel ya dengan nama mata kuliah. Kemudian untuk tipe datanya, ya perhatikan tipe data dan panjang field yang dipakai serta primary key yang ada di tabel mata kuliah tersebut. Nah, kita set di sini, kita lihat, kita disuruh membuat tabel mata kuliah berdasarkan ini. Ya, kita analisis dulu. Di sini ada 4 field ya, adik-adik. Ada 4 field atau 4 atribut ya, yaitu ada kode MK, nama, SKS dan juga semester ya. Jadi ada 4 field dulu ya. Jadi kode MK, nama, SKS dan semester. Nah, kemudian selanjutnya kita disuruh nih menentukan tipe data. Dari isian ini, kode mata kuliah, kan isinya ini SE001, SE002. Kira-kira tipe data apa yang sesuai? Ya, jadi kalau melihat data ini, kita bisa gunakan karakter, ya kita juga bisa menggunakan variabel karakter atau varchar. Ya, kemudian untuk nama, ya tipe data apa yang cocok? Ya, karena di sini masih apa namanya masih tidak terlalu panjang ya terkait dengan nama, maka kita bisa gunakan juga varchar ya sama seperti kode MK. Dengan panjang karakternya mungkin kita panjangin ya. Kalau kita lihat di sini untuk kode MK itu panjang karakternya 1, 2, 3, 4, 5 ya, ada 5 ya, seperti itu. Tapi untuk nama ini dia bisa panjang bisa pendek ya, makanya nanti kita tentukan aja kira-kira paling panjang itu berapa. Kemudian untuk SKS ini berupa angka ya 2, 3, 2 gitu ya. Nah ini berarti untuk tipe data yang cocok kita gunakan adalah integer ya karena dia berupa angka.
Kemudian selanjutnya, field selanjutnya adalah semester. Ya, di sini juga kita lihat dia berupa angka 454442. Berarti tipe data yang cocok untuk SEM ini adalah integer juga ya. Mungkin untuk panjang karakternya kita tentukan nanti ya. Karena tidak terlalu panjang, maka kita bisa pilih misalnya panjang karakternya itu hanya 5 atau 10 gitu ya. Oke, kita langsung buat saja ya menggunakan perintah SQL create table. Kita ke SQL. Jadi yang mau kita buat adalah tabel mata kuliah. Mungkin kita gabung aja ya. Nama tabelnya itu adalah tabel mata kuliah. Karena di dalam penentuan tabel itu tidak bisa menggunakan dua karakter ya. Atau dua kata. Dia harus satu kata atau misalnya terdiri dari dua kata, itu harus dihubungkan dengan tanda penghubung. Ya, betul. Jadi tidak bisa pakai spasi intinya dalam pembuatan tabel ataupun database. Tuh ya. Jadi kalau misalnya mata kuliah itu kan terdiri dari dua suku kata, mata kuliah. Maka kita bisa satukan namanya menjadi mata kuliah satu atau kita bisa pisah ya mata dengan kuliahnya dengan tanda penghubung. Tapi di sini untuk memudahkan kita langsung buat aja mata kuliah kita gabung ya. Jadi perintah query-nya masih ingat ya adik-adik, create ya. Kemudian tabel karena kita mau buat tabel. Nama tabelnya tadi mata kuliah ya kita sepakati. Kemudian buka kurung. Nah ini kita disuruh menentukan file-nya, yaitu yang pertama file-nya itu adalah kode MK ya, kode MK. Kita lihat lagi. Ya di sini kode MK, kode underscore MK. Kemudian untuk tipe datanya kita gunakan varchar ya. Kemudian panjang karakternya karena ini kayaknya datanya tetap 5 angka, bisa kita bikin 5 ya, 1 2 3 4 5. Jadi panjangnya 5. Kemudian koma, field yang kedua itu adalah nama, tipe datanya varchar juga, ya. Kemudian panjangnya karena nama ini bisa pendek bisa panjang, kita bikin yang paling panjang, ya, misalnya 50 karakter. Oke, berikutnya di sini ada SKS, ya, field selanjutnya SKS, koma SKS. Untuk tipe datanya kita pilih integer, ya, panjangnya misalnya 4 aja, ya, gitu. Karena nilainya kan cuma 1 digit. Kemudian selanjutnya adalah semester, ya, semester, ya, koma semester, nama filenya, kemudian tipe datanya kita bikin juga integer karena dia berupa angka ya di sini. Oke, integer sama ya, tidak panjang-panjang 4 saja misalnya. Oke. Kemudian kita tentukan di sini suruh menentukan PK ya. Jadi untuk PK di sini dari data ini yang sesuai adalah kode MK. Ya, maka kita tentukan primary key ya. Ini primary key itu kita tentukan adalah kode MK ya. Berarti sini KD MK. Oke, kemudian sudah selesai ya semua filenya. Oke, kemudian kita tutup kurungnya, menutup yang di sini ya. Kemudian titik koma. Oke, selanjutnya kita eksekusi, kita go. Oke, ya sudah ada di sini ya mata kuliah. Kita lihat nih, apakah sudah sesuai nih deskripsinya, ya sesuai yang kita buat tadi. Kita bisa gunakan perintah apa tadi perintahnya ya deskripsi nama tabelnya mata kuliah. Oke, titik koma go. Oke, ya kita lihat
Filenya kode MK, nama SKS dan semester. Tipe datanya untuk kode MK itu varchar 5, nama varchar 50, SKS integer 4, semester integer 4 ya. Kemudian untuk kode MK ini diset sebagai primary. Oke, udah benar ya? Oke, di sini juga sudah nambah. Oke, berarti ini sudah berhasil ya karena kita disuruh buat tabel mata kuliah saja dan tentukan tipe data panjang dan juga PK-nya, primary key-nya. Kita belum disuruh untuk menginputkan datanya. Oke, selanjutnya ya di sini terkait dengan masih perintah DDL ya, bukan perintah DML. Kita masih di data definition language. Nah, jadi DDL sintak untuk melihat struktur tabel ya, ini kita gunakan sintak dex kemudian nama tabel titik koma ya seperti tadi ya, sudah saya ajarkan ya. Oke. Jadi perintahnya itu adalah des nama tabel ya. Jadi perintah des di sini di basis data itu ada dua ya. Jadi adik-adik harus perhatikan juga perintah DESC atau des ya itu ada di DDL dan juga ada di DML ya. Saya ulangi, perintah des itu ada di DDL dan ada juga nanti di DML ya. Nah, untuk des yang di DDL adik-adik sudah rekan-rekan tutan itu sudah tahu ya bahwasanya perintah des ya di DDL itu fungsinya adalah untuk melihat ya struktur dari tabel ya itu sebagai perintah description. Ya. Tapi nanti ada DML ada juga des ya itu. Tapi nanti kita pelajari nanti ketika kita sudah masuk ke DML. Kita masuk dulu ke DDL ya. Oke. Nah, sekarang DDL perintah DDL selanjutnya itu ada alter ya. Jadi sudah belajar beberapa perintah kita, berapa perintah kita ya di DDL. Kita sudah belajar terkait dengan perintah create database ya. Kemudian kita sudah belajar perintah DDL create table. Kita sudah belajar perintah DDL des ya. Dan sekarang kita belajar kita juga tadi sudah belajar perintah DDL use ya untuk memilih atau men-set database yang aktif dan sekarang kita akan pelajari perintah DDL terkait dengan alter table ya. Jadi alter table itu adalah fungsinya untuk mengubah ya struktur dari tabel yang sudah kita buat. Tadi kita sudah buat tuh tabel mahasiswa, ada tabel mahasiswa dan juga ada tabel mata kuliah. Ya, di mana untuk tabel mahasiswa tadi ya itu terdiri dari dua field ya atau dua atribut, ada NPM dan ada nama. Nah, misalnya nih ya, ternyata di dalam kebutuhannya kita butuh ya alamat ya yang kita ingin masukkan ke dalam tabel mahasiswa ya karena kita mau tahu nih mahasiswa ini alamatnya di mana gitu nggak mungkin kita bikin tabel baru ya hanya untuk menampung alamat nanti relasinya terlalu panjang walaupun sebenarnya bisa ya kita relasikan tabel yang satu dengan tabel yang lain ya tapi itu bisa kita optimalkan dengan cara tidak membuat tabel baru hanya untuk alimat ya. Tuh, jadi kita bisa ubahkan dari yang sudah ada. Nah, gitu. Jadi menggunakan perintah alter table. Gitu. Ya. Nah, ini juga perintah alter nanti itu ada di ini juga ya di DML ya. Oke, jadi paham ya rekan-rekan tuton terkait dengan alter table. Ini kita adalah membuat atau mengubah tabel ya yang sudah ada. Jadi alter itu berfungsi untuk mengubah struktur dari sebuah tabel yang sudah ada. Misalnya kita, nah untuk di alter ini ada tiga ya perintahnya lagi atau perintah tambahannya ya. Apa saja? Yang pertama adalah perintah add
Jadi kalau perintah add ini digunakan untuk menambahkan apa atribut ya yang tadi misalnya belum kita buat. Contoh misalnya tadi kan di tabel mahasiswa itu hanya ada dua ya, yaitu NPM dan mahasiswa. NPM dan mahasiswa, sorry. NPM dan nama ya. Nah, kita mau nih tambah yaitu field alamat gitu. Maka alter yang kita gunakan itu perintah yang kita gunakan itu adalah perintah alter table dan ditambahkan dengan add. Kenapa add? Karena kita ingin menambahkan sebuah field baru ke dalam tabel yang sudah ada. Itu ya. Jadi kita mau menambahkan yang tadinya tidak ada menjadi ada. Gitu. Kita menggunakan perintahnya add. Kemudian yang kedua ada perintah modify. Nah, perintah modify ini digunakan untuk mengubah struktur tabel juga, tapi dari field ya itu tidak ada yang ditambah ataupun dikurangi ya, tetapi dimodifikasi. Ya, misalnya tadi kita sudah buat nih untuk di tabel mahasiswa itu dua field ya, yaitu NPM dan juga nama. Kita mau ganti ya, misalnya terkait dengan nama ya, terkait dengan field nama, ini kita mau ganti ya, mana tadi? Ke database, ke table, oh ini. Nah, terkait nama ini kita mau ganti ya, nama filenya ya. Kita ganti dengan misalnya nama lengkap ya supaya memudahkan kita nanti di dalam perintah query selanjutnya. Karena kalau nama aja itu nanti bisa banyak ya. Jadi tadi tadi ada mahasiswa ada nama. Kemudian nanti di mata kuliah ada file nama. Kemudian di apalagi nanti misalnya di dosen ada file nama gitu. Jadi kita ingin bedain nih ya, kita ingin bedain nama itu setiap tabelnya itu berbeda ya. Jadi untuk mahasiswa misalnya nama MHS ya, untuk dosen nama underscore DSN. Kemudian untuk apa namanya di mata kuliah misalnya nama MK gitu ya. Gitu. Jadi seperti itu. Karena kalau misalnya semuanya nama menggunakan field nama saja, ketika kita melakukan join table antara tabel mahasiswa dengan tabel mata kuliah, di mana di situ ada field dengan nama yang sama, maka kita harus menentukan tabelnya. Tuh, jadi kalau nggak kita tentukan di dalam tutup query-nya nanti, dia akan ambigu. Dia tidak bisa mengeluarkan data. Kenapa? Karena dia nggak tahu ini nama ini yang dimaksud ini nama mata kuliah atau nama mahasiswa gitu. Jadi ada query tambahannya nanti ketika kita sudah masuk ke perintah DML ya, Data Manipulation Language ya, gitu. Jadi sebenarnya untuk praktikum ini butuh apa ya? Butuh waktu yang agak lama sebenarnya. Oke, kita kembali ke topik ini ya. Jadi modify itu dia tidak menambah kolom atau tidak menghapus kolom ya intinya, tapi dia memodifikasi kolom ya. Gitu. Jadi dia memodifikasi field. Jadi contoh misalnya tadi fieldnya itu dengan namanya itu nama kita ganti menjadi nama MHS atau misalnya tadi kan kita sudah tambah tuh misalnya di mahasiswa itu alamat. Jadi ada tiga field ya, NPM, nama dan alamat. Ternyata ya alamat itu tidak jadi kita gunakan misalnya. Kita ternyata yang perlu itu bukan nama tetapi gender, ya jenis kelamin. Maka dari alamat tadi itu bisa kita ganti menjadi gender gitu. Ya, itu menggunakan perintah alter table modify. Kemudian yang ketiga ini drop ya. Jadi yang ketiga ini drop. Jadi drop di sini berfungsi untuk menghapus. Contoh misalnya
tadi sudah kita tambahkan tuh ya di tabel mahasiswa ada NPM, ada nama dan juga ada alamat. Ternyata dalam implementasinya, oh ternyata nggak perlu ya, kita nggak perlu alamat mahasiswa, kita nggak perlu tahu alamat mahasiswa. Kita hanya perlu tahu NPM mahasiswa dan nama mahasiswa. Jadi nggak perlu kita record terkait dengan alamatnya, gitu. Jadi kolomnya kan sia-sia ya, gitu. Maka bisa kita hapus, ya. Itu bisa kita hapus dengan menggunakan alter table, kemudian menggunakan perintah drop. Tuh. Oke. Nah, berikutnya di sini ada perintah rename kemudian nama file. Nah, jadi sebenarnya untuk merename nama file ini kita bisa menggunakan perintah modify atau kalau memang hanya namanya saja yang berubah, lebih baik kita menggunakan perintah rename file. Misalnya tadi contohnya misalnya dari nama menjadi nama underscore MHS gitu ya. Maka lebih cocok menggunakan perintah rename ya kemudian nama file ketimbang kita menggunakan modify. Tuh. Walaupun menggunakan modify itu juga bisa ya. Jadi itu. Oke. Nah, sekarang kita akan coba ya menggunakan perintah alter table. Ini masuk ke latihan keempat ya. Di sini kita akan oh sorry. Di sini ada kesalahan ya. Jadi untuk rename ini ya, ini sebenarnya saya belum pernah menggunakan juga, tapi nanti akan kita coba ya. Apakah rename kemudian nama file ini bisa juga atau rename nama tabel ya, itu. Rename untuk nama tabel itu juga bisa. Ya, jadi rename ini punya dua fungsi kemungkinan ya, tapi saya memang jujur belum pernah coba, nanti kita akan coba sama-sama. Rename ini bisa mungkin bisa berfungsi untuk merename nama file atau juga bisa digunakan untuk merename nama tabel ya. Oke, sekarang kita akan coba di sini di latihan keempat. Di latihan keempat di sini dikatakan rubahlah nama tabel yang tadinya mata kuliah ya, tabel mata kuliah sudah kita buat menjadi daftar mata kuliah menggunakan perintah DDL alter table ya, dengan sintaks alter table, kemudian nama tabel lama, kemudian rename, kemudian nama tabel baru ya. Oke, sekarang kita coba. Nah, kita masuk ke SQL. Ya, masih di database akademik ya. Ini ada dua tabel nih, mahasiswa dan mata kuliah. Kita akan ganti mata kuliah menjadi daftar mata kuliah namanya. Dengan perintah DDL alter table. Oke, kita langsung saja ketikkan perintahnya. Alter. Nah, kemudian table. Kemudian panggil nama tabel yang lama. Ya, ini mata kuliah. Mata kuliah. Kemudian gunakan perintah rename. Kemudian masukkan nama yang baru, yaitu kita ganti menjadi daftar mata kuliah. Oke, seperti ini ya. Titik koma, kita lihat apakah berhasil. Nah, ya, berhasil ya. Oke, jadi di sini sudah terganti ya nama tabel ya dari tabel mata kuliah menjadi tabel daftar mata kuliah menggunakan perintah DDL alter table ya dengan perintah rename. Ya, berarti berhasil tuh rumusnya. Berarti rename bisa digunakan untuk mengubah nama di dalam
tabel ya yang ada di database. Oke, berhasil ya. Oke, selanjutnya kita ke latihan 5. Rubahlah tipe data semester dari integer 2. Oh, tadi kita buat bukan integer 2 ya, tetapi integer 4 ya kalau nggak salah. Oke. Menjadi integer 3 pada tabel daftar mata kuliah. Nah, oke, jadi ini ya latihannya rubahlah tipe data semester dari integer 2 menjadi integer 3 pada tabel daftar mata kuliah. Oke ya, kita coba langsung ke sini. Kita panggil lagi fungsi alter table. Ya, alter table, kemudian nama tabelnya daftar mata kuliah. Nah, di sini kita pakai apa nih kira-kira? Ada yang tahu? Ya, pakai modify ya, karena kita mengubah. Oke, oke, jadi di sini modify. Oke, apa yang kita modifikasi? Ya, kita lihat lagi tadi soalnya semester ya, dari integer 2 menjadi integer 3. Oke. Nah, ini semester. Tadi nggak 2 ya kita isi, tapi ini semester integer 4 ya. 4 aja karena di awalnya 4. Ini kita ganti menjadi semester integer 3. Itu ya. Oke. Kalau nggak salah saya seperti ini perintahnya. Ya, tapi kita coba saja. Saya agak lupa perintah alter table. Oke, kita go. Oh, ada kesalahan ya. Ternyata bukan itu sintaknya. Kita lihat kesalahannya di sini. Hmm, Kayaknya ini dia nggak perlu ya. Bentar. Oke, saya coba lihat dulu. Karena keseringan ini ya, mengubah dari UI ya, jadi jadi agak lupa-lupa perintahnya. Betul ya. Alter table, modify, kolomnya.
Oh, sorry ya. Jadi langsung saja ya, nggak pakai ini ya. Langsung aja kita ubah ke 3 gitu ya. Sorry. Yang tadinya kan 4 ya. Kita lihat dulu coba. Kita lihat semester itu yang kita buat awal itu berapa. Des, daftar kuliah. Eh, sorry salah. Oke, 4 ya. Nah, ya, sempat ya. Nah, ini dari 4 kita ganti menjadi 3 ya. Jadi nggak dari 2 menjadi 3, tapi dari 4 menjadi 3. Nah, caranya, oke, kita masuk ke SQL, alter table, kemudian tabelnya daftar mata kuliah, kemudian gunakan perintah modify ya, modify, kemudian kolom yang mau diganti itu namanya same, kemudian apa namanya, tipe data yang baru itu adalah integer 2 ya. Jadi kita nggak perlu pakai integer yang lama, langsung aja. Oke, kita go. Nah, ya, berhasil. Kita lihat apakah berhasil dia terganti dari 4 ke 2. Kita lihat ya, des, kemudian daftar mata kuliah. Ini kita lihat. Nah, udah berhasil terganti ya dari 4 menjadi 2. Oke, oke, selesai ya soal latihan 5. Kemudian kita ke latihan 6. Tambahkan satu field baru yaitu nama jenjang. Tipe datanya karakter ya pada tabel daftar mata kuliah. Nah, kita disuruh nih nambahkan. Tadi kan kita disuruh ngubah saja nih yang di soal nomor 5, tapi di latihan ke-6, soal ke-6 ini kita disuruh menambahkan satu field baru yaitu tentang namanya jenjang ya, tipe datanya karakter 2. Ya, sama seperti tadi kita gunakan perintah alter table ya, alter table, kemudian nama tabelnya daftar mata kuliah ya. Nah, di sini ya kita tidak menggunakan modify tapi kita menggunakan perintah add karena kita mau menambahkan ya yang tadinya nggak ada menjadi ada. Menambahkan apa? Menambahkan jenjang. Di sini namanya jenjang, filenya. Kemudian tipe datanya itu char, panjang karakternya itu 2 ya. Kita lihat 2 ya. Oke. Oke, kalau sudah titik koma, kita go. Nah, berhasil. Kita lihat deskripsinya. Apakah dia nambah deskripsi daftar mata kuliah. Oke, go. Ya, nambah ya, jenjang karakter 2 ya. Oke, sudah sesuai ya. Oke, berarti solve untuk apa namanya? Tugas ke-6. Masuk tugas ke-7 ya. Yang tadi sudah kita buat, suruh menghapus. Ya, hapus kembali file jenjang. Ya, maka di sini kita bisa gunakan perintah masih alter table juga, ya, alter table. Kemudian masih daftar mata kuliah, ya, nama tabelnya. Kemudian kita di sini gunakan perintah drop. Ya, jadi tadi ada add untuk menambahkan, modify untuk modifikasi, rename untuk merubah nama, kemudian di sini drop untuk menghapus. Apa yang dihapus? Ya, jadi di sini cukup filenya saja. Nama filenya itu adalah jenjang. Itunya nggak perlu ya. Apa namanya? Tipe datanya nggak perlu. Ya, cukup jenjang aja. Cukup nama filenya aja, tipe datanya nggak perlu. Oke, kita go. Nah, di sini karena kita menghapus ya, kita menghapus, maka di sini ada notif ya, apakah benar mau dihapus. Ya, oke saja. Oke. Nah, kita lihat di daftar mata kuliah. Des, daftar mata kuliah. Oke. Go. Nah, jenjang sudah tidak ada lagi. Ya, berarti clear ya. Oke.
Jadi yang ketujuh ini sudah oke, ya. Nah, kemudian berikutnya ini terkait dengan poin yang kelima, DDL menghapus tabel. Ya, jadi tadi sudah kita beberapa belajar terkait dengan perintah DDL ya, sudah banyak ya. Dimulai dari perintah DDL create database, perintah DDL create table, perintah DDL use, perintah DDL description, des ya, kemudian perintah DDL alter table, kemudian sekarang perintah DDL delete ya, menghapus tabel. Jadi untuk menghapus tabel kita tidak menggunakan perintah delete ya, tetapi perintah yang kita gunakan adalah perintah drop. Ya, nah drop di sini bisa menggunakan dua fungsi juga, bisa digunakan untuk menghapus tabel dan drop juga bisa digunakan untuk menghapus database. Ya, oke, kita langsung saja ke percobaan poin yang kelima. Di SQL. Nah, sekarang kita mau hapus nih. Apa yang disuruh di sini? Hapuslah tabel mahasiswa katanya. Oke, maka di sini akan kita hapus tabel mahasiswa menggunakan perintah drop ya. Drop ini sintaknya ya, jangan lupa drop kemudian drop tabel kalau dia tabel, drop database kalau dia database ya. Jadi di sini karena kita mau menghapus tabel, maka sintaksnya itu adalah drop spasi tabel kemudian nama tabel. Oke, drop, kemudian tabel, karena kita mau menghapus tabel, kemudian nama tabel yang mau kita hapus adalah mahasiswa. Titik koma, kemudian go. Oke, di sini ada notifikasi, apakah Anda yakin ya untuk mengeksekusi atau menghapus tabel mahasiswa? Kita oke kan? Maka di sini tabel mahasiswa sudah tidak ada lagi. Ya, kita bisa gunakan ataupun kita bisa menggunakan perintah SQL juga untuk melihat tabel-tabel apa saja yang ada di dalam database. Ya, walaupun di sini sudah ketahuan ya, sebelah kiri ini sudah nampak UI-nya. Ya, secara interface-nya sudah nampak bahwasanya tabelnya itu hanya daftar mata kuliah. Tapi kalau secara SQL kita juga bisa gunakan perintah show ya, show tables ya, show tables, kalau nggak salah show tables saja ya, kita coba. Nah ya, show tables, maka yang muncul hanya tabel daftar mata kuliah karena memang hanya ada daftar mata kuliah. Nah itu juga salah satu perintah dari DDL ya, show ya, perintah show. Jadi ada perintah tambahan tadi, ada perintah show, perintah use, dan juga ada perintah des ya. Oke, kita kembali ke materi oke, untuk poin yang 5 udah oke ya. Paham ya rekan-rekan tuton? Nah, sekarang kita masuk ke yang keenam. DDL melihat database dan tabel. Nah, ini dia. Tadi sudah saya iniin ya, sudah saya kasih tahu menggunakan perintah show. Jadi perintah show itu juga bisa dua, ya. Perintah show database untuk melihat database apa saja, kemudian show tables untuk melihat tabel apa saja yang ada di dalam sebuah database. Oke, di sini latihan 7, ini kita skip saja. Ya. Oke, kita masuk sekarang ke DML. Ya. Nah, sampai di sini dulu kira-kira ada pertanyaan sebelum saya lanjut ke DML. Ya, di sini ada Rama, Gilang, Sidik, dan juga Vera. Selamat bergabung, Vera. Kira-kira ada pertanyaan terkait perintah DDL tadi, ya, perintah DDL dan juga sintaks-sintaksnya. Bisa dipahami kira-kira? Bisa ya? Bisa diikuti ya? Oh, oke, bisa ya? Oke, baik. Sebentar.
Oke, saya lanjut ke DML. Nah, DML itu kepanjangan dari Data Manipulation Language ya. Kalau tadi DDL adalah Data Definition Language, DML adalah Data Manipulation Language. Ya, saya minta waktunya saya extend ke setengah jam lagi ya atau 15 menit lagi ya. Karena tadi kita apa namanya? Mulainya terlambat ya dari jadwal jam 4 karena kan sesi TOEP itu adalah 2 jam. Ya, tapi tadi kita mulainya itu terlambat karena memang jam 4 tadi belum ada yang bergabung. Ya, dan juga tadi ada kendala teknis ya. Karena saya di rumah, jadi banyak anak-anak di rumah yang mengganggu. Jadi saya mohon waktu extend sampai ke 8.15 deh, 8.15 menit aja untuk menjelaskan terkait dengan DML. Ya. Nah, jadi DML ini Data Manipulation Language. Ya, tadi sudah saya sampaikan di awal ya bahwasanya perintah DML itu identik ya kalau di dalam bahasa pemrograman itu adalah CRUD ya, CRUD ya. CRUD itu kepanjangan dari create, read, update dan delete ya kalau di aplikasinya kan gitu ya. Nah, itu kalau di database-nya ya itu kan perintahnya pasti menggunakan database-nya database ya eksekusinya gitu. Misalnya menambahkan data pegawai, mengubah data pegawai, ya, menghapus data pegawai, atau melihat data pegawai itu semuanya kan menggunakan perintah query ya. Tuh. Nah, itu eh, yang digunakan adalah perintah query DML, ya, Data Manipulation Language. Yang umum digunakan pada DML itu ada 4 perintah tadi yang terkait dengan CRUD, yaitu perintah insert, perintah update, perintah delete, dan juga perintah select. Di mana perintah insert ini digunakan untuk menambahkan ya data ke dalam tabel. Ya, kalau tadi kan kayak di DDL itu terkait dengan strukturnya semua ya, membuat tabelnya, membuat filenya, ya, menentukan tipe datanya dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau di DML dia hanya fokus ke pengisian tabel yang sudah kita buat. Ya, jadi filenya sudah ada, tadi sudah ditentuin, tabelnya juga sudah ada, tipe datanya juga sudah ditentuin semuanya. Kita tinggal ngisi nih dalamnya, recordnya. Ya, jadi kita isi dengan record-record tabelnya tadi. Ya, nah itulah kita gunakan perintah DML. Ya, jadi untuk mengisinya ke dalam, karena datanya misalnya dari yang tidak ada menjadi ada, itu menggunakan perintah insert. Kemudian ada perintah update, ini digunakan untuk mengubah ya data yang sudah ada kita ubah, ya misalnya ada perbaikan pada alamat misalnya atau perbaikan pada data nama misalnya salah namanya. Nah, itu bisa kita gunakan perintah update. Kemudian perintah delete. Nah, perintah delete ini untuk menghapus data atau record yang sudah ada. Ya, misalnya ini ada pegawai ini di sebuah perusahaan ada 10 orang. Ternyata satu berhenti gitu. Nah, yang satu berhenti tadi bisa kita hapus datanya kalau nggak perlu. Tuh, ya itu menggunakan perintah delete. Kemudian perintah select. Nah, perintah select ini untuk memunculkan ya atau melihat data-data yang sudah ada atau sudah diinputkan ya melalui perintah insert. Gitu. Jadi sudah kita misalnya mau melihat nih mahasiswa ya atau daftar mahasiswa yang sudah ada di database misalnya. Kita bisa menggunakan perintah select. Nah, terkait DML ini juga ada sintak ya. Tadi di DLL ada sintak, di DML juga ada sintak yang perlu adik-adik pahami. Cuman sintak di DDL itu lebih sederhana ketimbang sintaks di DML ya. Jadi sintak di DDL itu yang panjang hanya pada saat create table ya, karena di situ harus menentukan fill-fillnya ya dan juga tipe datanya. Nah, di DML itu sintaksnya itu sebenarnya nggak panjang ya. Sintaks umumnya itu ya sedikit. Tapi karena fill-fillnya itu bisa panjang makanya dia agak ribet. Oke, nah sintaks yang pertama terkait dengan insert ya. Ini tujuannya adalah memasukkan data atau record ke dalam satu tabel. Pengisian data ini bisa berlaku untuk satu record penuh ya artinya itu semua field dalam record tersebut itu bisa diisi ya. Jadi ada field itu yang bisa diisi dan bisa dikosongin ya. Kalau dalam aplikasinya itu kalau di aplikasi kan kita bikin form.
ada form itu yang sifatnya requirement, ya, yang harus diisi. Ada juga yang opsional atau nggak diisi pun tetap bisa, ya itu. Nah, jadi insert itu ya, berperan sebagai itu ya. Jadi bisa juga dia bisa record penuh dan juga bisa sebagian. Tapi yang sebagian itu tergantung kita ngeset database-nya di awal itu apakah dia bisa nol atau enggak ya. Itu juga tergantung tadi pada perintah DDL-nya ketika men-set field-nya itu. Dia apakah bisa nol, bisa tidak diisi, atau bisa atau tidak bisa, harus diisi kan gitu. Oke, kembali ke insert. Jadi sintak yang perlu rekan-rekan tuton ingat ya terkait dengan pisah insert itu adalah ini. Ya sintaksnya. Jadi ingat saja insert into ya, insert into kemudian nama tabel, kemudian buka kurung, ya, kemudian field yang mau nama field-fieldnya yang mau diinsert ya. Kalau tadi misalnya nama tabelnya tadi adalah mahasiswa ya yang sudah kita hapus, tapi sudah kita hapus tadi ya. Nah, mahasiswa itu fieldnya kan cuma dua, ada NPM dan nama. Maka di sini insert into mahasiswa NPM, nama karena cuma dua, ya kan gitu. Kemudian tutup kurung value, ya value ini ya untuk menampung, untuk perintah untuk menampungkan atau menginsertkan nilainya. Ya jadi buka kurung nilainya apa untuk field yang pertama, nilainya apa untuk field yang kedua dan seterusnya. Kalau tadi misalnya di tabel mahasiswa tadi kan cuma dua field tuh, ya field NPM, ya NPM dan juga nama. Maka sintaksnya sederhana ya. Jadi insert into kemudian mahasiswa dalam kurung NPM, nama tutup kurung value, kemudian buka kurung. Misalnya untuk NPM yang pertama itu 2020 02 001, misalnya kemudian value yang atau nilai yang kedua misalnya terkait dengan nama itu misalnya Sudirman gitu ya, tinggal buka kurung, tutup kurung titik koma sudah selesai. Tapi kalau jumpa field yang panjang misalnya, nah itu ya lumayan capek juga gitu. Tapi sederhananya adalah yang penting rekan-rekan tutor itu ingat sintaknya, yaitu insert into menggunakan perintah insert into, kemudian nama tabelnya, buka kurung nama filenya, tutup kurung value, kemudian buka kurung nilai dari masing-masing filenya, tutup kurung dan titik koma. Oke, nah kita langsung ke latihan ya. Buat kembali database akademik ya dengan tabel mata kuliah. Ya, jangan lupa kode MK-nya sebagai PK. Nah, ini sebenarnya masih ada ya. Oke, kita lihat. Kita lihat ke sini. Nah, tapi di sini mata kuliah ya. Nah, jadi kita harus ubah dulu. Oke, kita ubah deh. Daftar mata kuliah menjadi mata kuliah. Masih ingat kan rekan-rekan tutan perintahnya? Alter table, daftar, ya, daftar mata kuliah, kemudian di sini rename, ya, dengan mata kuliah. Ini kita ganti namanya dari daftar mata kuliah menjadi mata kuliah. Oke, go. Oke, sudah ganti ya. Oke, maka di sini selanjutnya ini, bentar, kenapa muncul ini? Eh, kenapa ngeheng? Adik-adik masih bisa melihat saya? Halo, layar saya masih nampak?
Masih, Pak. Layar saya masih nampak ya? Masih Masih, Pak. Masih. PHP My Admin saya nampak? Enggak, Pak. Oh enggak ya? Oh share screen-nya putus ya? Bentar-bentar. Hmm, mana nih? Oke, share screen. Oke, sudah nampak ya? Nah, kita langsung ke sini ya. Kita coba latihannya. Buat kembali database akademik. Sudah ada ya, nggak usah kita buat lagi. Kemudian tabelnya nama mata kuliah. Jangan lupa kode MK di-set sebagai PK, primary key ya. Nah ini sudah ya. Kita ganti tadi dari daftar mata kuliah menjadi mata kuliah. Nah kita langsung ke sini. Insert data. Ya, ini datanya. Kode MK. Ini datanya SEO, basis data 2, kemudian 4. Ya. Oke, kita coba langsung menginsertkan data di sini. Insert. Ini jangan lupa ya sintaksnya adik-adik. Ini yang perlu diingat. Ini yang kemarin kalau nggak salah komen siapa ya? Si Pera atau siapa ya yang agak bingung ya gitu. Nah, intinya adalah tipsnya adalah harus hafal dulu ya sintaksnya gitu supaya enak. Index, into, kemudian nama tabelnya adalah mata kuliah. Buka kurung, ini nama filenya apa saja yang mau diinsertkan. Itu ada kode MK ya. Kemudian ada apa lagi tadi? Masih ingat? Nama ya. Nama, kemudian ini boleh ini juga ya, boleh di spasi boleh tidak. Nama, SKS dan juga SEM semester ya. Kemudian value. Nah, ini nilainya untuk kode mata kuliah kita set dia KD, Bapak ini disuruh SE ya, SE 001, SE 001. Nah, ingat di value ini harus menggunakan tanda petik 1 ya atau tanda petik 2 ya, adik-adik, terkait nilainya, kecuali nilainya itu dia berupa integer. Tapi kalau selain integer itu harus dipakai tanda petik 1. Kemudian nama di sini kita buat soalnya apa nih basis data. Kemudian apa lagi? Semester 2 sorry, SKS 2 semester 4. Berarti sini 2 dan 4 ya. Oke, titik koma kita go. Oke, berhasil ya. Oke, berhasil. Nah, untuk menginputkannya sudah berhasil. Nah, untuk melihatnya menggunakan perintah apa? Nah, jadi untuk melihatnya itu kita menggunakan perintah select. Ya, kita kembali ke ini aja. Langsung ke perintah select. Ini ya. Tapi nggak ada sintaknya. Oke. Jadi untuk menampilkan data, ini kita bisa menggunakan perintah select. Ya, data-data yang sudah kita masukkan, itu bisa kita tampilkan dengan menggunakan perintah select. Sintaksnya, ya, sintaksnya itu adalah select, ya. Kemudian di sini ada bintang, ya. Saya berdasarkan ini aja ya. Jadi untuk menampilkan data itu bisa all dan juga bisa sebagian. All itu maksudnya semua field, ya. Jadi kan misalnya kita membuat tabel mahasiswa di dalamnya itu ada fieldnya itu misalnya atau tabel apa tadi? Tabel ini deh mata kuliah. Fieldnya di dalam itu ada kode mata kuliah, nama, SKS dan juga semester.
Kalau kita gunakan bintang, ini menandakan kita mau menampilkan semua data, semua field, ya, baik field kode mata kuliah, nama, SKS, dan juga semester. Tapi juga menggunakan perintah select, kita bisa menampilkan hanya sebagian field. Misalnya, saya mau menampilkan kode mata kuliah dan nama mata kuliahnya saja. Maka kita bisa menggunakan select field namanya. Ya, bukan select all. Kalau bintang ini namanya select all. Tapi kalau hanya kita ingin menampilkan beberapa field, maka namanya select field. Ya. Nah, perintahnya nanti kita langsung ke ini aja ya. Kita coba. Nah, jadi kita ke all dulu. Kalau ke all itu perintahnya menggunakan bintang, kemudian from baru nama tabel. Ini sintaknya ya. Ya, buat aja nanti sintak seperti ini. Itu adalah select all ya. Kemudian from nama tabel. Oke, sekarang kita lihat di sini. Tadi sudah kita input, kita insert ya tabel mata kuliahnya. Kita mau lihat nih ya, apakah masuk atau enggak. Kita bisa menggunakan perintah select. Ya, jadi gunakan perintah select, misalnya all, kemudian from tabel apa? Mata kuliah. Ya, seperti ini. Titik koma, kita lihat. Nah, sudah masuk nih yang sudah kita inputkan tadi. Ya, ada di tabel mata kuliah, datanya itu ada SE001, nama basis data, SKS-nya 2, semesternya 4. Ya, sudah berhasil ya. Nah, itu kalau select all, jadi semua ditampilin nih 4 field-nya. Ya, nah terus yang select field gimana ya? Nah, select field itu tadi kan sudah saya sampaikan, kita menampilkan sebagian field. Ya, maka di sini misalnya kita hanya ingin menampilkan kode mata kuliah dan juga nama misalnya. Maka di sini kita masuk ke query ya. Jadi di sini selectnya bukan bintang tetapi field. Nah, fieldnya itu apa? Sebutin aja. Ya, tadi yang kita mau tampilkan adalah kode MK ya dan juga nama saja. Yang lain nggak usah ditampilkan. Maka select kode MK dan juga nama. Kemudian masuk ke sintaks from mata kuliah. Ya, titik koma, maka kita go. Di sini yang tampil hanya kode MK dan nama saja. SKS-nya nggak ditampilin, semesternya nggak ditampilin. Ya, jadi untuk select itu ada dua. Ya, ada select all dan juga select field. Select all dia menampilkan semua field yang ada di dalam sebuah tabel. Kalau select field dia mana field-field yang akan dikeluarkan itu yang akan ditampilkan. Paham ya kira-kira sampai di sini? Kemudian kita lanjut perintah update. Nah, ini DML update ya. Nah, update ini bertujuan untuk memperbarui data. Ini saya skip saja. Ya, saya yakin ada rekan-rekan sudah tahu. Ya, karena waktu kita terbatas. Nah, kita langsung ke perintahnya, sintaksnya. Jadi, sintaks perintah update itu adalah update, kemudian nama tabel yang akan diupdate, kemudian set. Ya, set. Kemudian nama field, ya, nama field yang akan diupdate, kemudian nilai barunya. Ya. Kemudian gunakan kondisi where ya jika pembaharui atau update-nya itu hanya berlaku untuk field yang diseleksi saja ya. Jadi kalau kita nggak menggunakan kondisi where ini semua akan terupdate gitu ya. Itu ya kemarin juga ada yang diskusi itu terkait dengan penggunaan where, bingung Pak gitu. Jadi saya ulangi lagi, where itu digunakan untuk mengupdate ataupun menghapus ya. Dia bisa di dua kondisi nih. Bisa di mana aja sih sebenarnya, di select juga bisa, di update bisa, dihapus juga bisa, di delete. Nah, intinya select itu digunakan hanya jika kita ingin menampilkan apa namanya kondisi tertentu saja. Misalnya nih, tadi di tabel mata kuliah misalnya ada dua mata kuliah yang sudah diinput. Tadi barusan satu ya, basis data aja. Ada dua nih. Ada basis data dan juga misalnya yang kedua ada pemrograman web misalnya. Nah, kita mau ubah data yang hanya pada basis data. Maka kita wajib menggunakan where. Kalau enggak, data yang ada tadi pada basis data dan juga web itu akan terubah juga kalau tanpa kita menggunakan where gitu.
Jadi semua akan terubah. Makanya kita gunakan kondisi where untuk mengubah mana yang ingin kita ubah. Ya, oke, kita langsung saja ke contoh. Ya. Nah, tadi ada data ya. Ini kita coba ulang lagi. Datanya itu cuma satu memang, kode SE001, nama basis data, SKS-nya 2, semesternya 4. Nah, ini akan kita ubah. Ternyata basis data itu punya kredit 3, misalnya SKS-nya 3, bukan 2. Nah, maka kita di sini akan ganti. Ya, kita akan menggunakan perintah update di sini. Perintahnya tadi apa? Update. Kemudian nama tabel yang mau kita update itu adalah mata kuliah. Kemudian kita set. Ya, kita panggil field yang mau kita ganti. Nah, field yang mau kita ganti apa? Ya, tadi kan tadi dari semesternya ya. Bukan semesternya, sorry, SKS-nya ya. Yang tadinya 2 menjadi 3. Maka di sini field yang mau kita ganti itu adalah field SKS. Ya, di mana SKS-nya itu nilainya 2. Ya. Nah, nilai itu harus dibuat tanda petik ya di dalam update. Kemudian di sini kita gunakan kondisi where. Ya. Nah, kondisi where supaya yang terganti itu hanya pada kode berapa. Ya, tadi kodenya SE. Ya, di sini berdasarkan kode MK, kode mata kuliahnya yang akan kita ganti itu adalah SE 001. Gitu ya tadi ya. Nah, ini. Oke. Kita lihat, kita jalankan. Apakah SKS-nya tadi dari 2? Oh, ini dari 2 kita ganti menjadi 3 ya, sorry. 2 itu awal. Oke, apakah menjadi 3? Kita lihat. Oke, sukses. Sekarang kita gunakan perintah select kembali ya untuk menampilkan data. Nah, yang tadinya SKS-nya 2 menjadi 3 ya. Nah, tadi kalau misalnya tidak menggunakan kondisi where ya, kita update lagi nih. Kita coba ubah lagi. Update mata kuliah. Apa tadi? Set ya. Semester kita balikkan menjadi 2 tanpa kondisi where ya. Kita lihat. Oke, dia terganti juga ya menjadi sorry, semester SKS-nya tadi seharusnya ya kok malah jadi semesternya. Oke, nggak apa-apa. Jadi tadi 4 ya, semesternya jadi 2 ya. Dia tetap terganti. Kenapa? Ya, ya memang perintah update itu mengganti, tapi saat ini kan hanya satu datanya. Coba kalau misalnya ada 10, pasti 10-10-nya itu terganti menjadi 2 gitu. Padahal kita hanya mau mengganti pada SE01 gitu. Jadi kalau kondisinya tidak pakai kondisi where, maka semua misalnya di sini ada 10 data, itu akan ada 10-nya itu terganti. Atau kita coba saja deh ya. Kita coba eh, kita insert lagi. Insert into ke tabel mata kuliah. Ini apa aja yang mau diinsert itu ada KD mata kuliah, nama, SKS, dan juga semester ya tadi. Kemudian value, tadi SI01 ya, kita ganti menjadi kita tambahkan SI02. Kemudian namanya kita pemrograman web misalnya. Kemudian SKS-nya itu 3, semesternya itu 4. Oke, ini dalam diskusi berhasil. Kita lihat apakah datanya masuk. Menggunakan perintah select all ya, from mata kuliah. Nah, ini oke, sudah masuk ya. Ada SE01, SE02, basis data pemrograman. Oke. Nah, ini kita coba ya. Tadi update tanpa where. Kita mau update nih yang 3 SKS menjadi 2. Oke. Kita gunakan perintah update. Update. Kemudian apa yang mau kita update?
tabel mata kuliah. Kita set. Apa nilai barunya? Tadi SKS ya. Yang tadinya tadi 3 menjadi 2. Di sini SKS sama dengan 2. Tanpa kondisi where, maka yang terjadi itu adalah, kita lihat. Atau cepatnya kita gini aja ya. Biar cepat datanya ini. Jadi 2 ya. Jadi 2 semua gitu. Jadi kalau nggak ada kondisi where, dia semua terganti. Gitu. Tapi kalau menggunakan kondisi where, misalnya nih, hasil basis data kita ganti jadi 3. Nah, di sini, ini kita perbedaannya ya, biar tahu. Update mata kuliah, set. Kemudian di sini apa SKS ya. SKS kita ganti menjadi 3 untuk, nah, makanya sini where untuk kode mata kuliah ya. Kenapa kita pakai kode mata kuliah? Karena kode mata kuliah ini primary key-nya ya. Untuk kode berapa? Yang SE 001. Jadi SE 01 set SKS-nya menjadi 3. Oke, lalu nah, sekarang kita lihat. Oke, sudah ganti ya. Oke. Oke, mungkin karena waktu juga sudah lebih ya, 15 menit untuk perintah delete. Nah, perintah delete satu lagi ya. Oke, langsung saja kita mau hapus nih, misalnya ini SE002 mau kita hapus. Ya, maka di sini kita bisa gunakan perintah delete. Sintaknya ini ya, delete from kemudian nama tabel. Ya. Jadi kita bisa delete kemudian from kemudian nama tabelnya apa? Mata kuliah. Nah, ini dia akan menghapus semua isi yang ada di mata kuliah. Ya, jadi dia akan kosong. Tapi kalau kita mau hanya apa tadi pemrograman yang mau kita hapus, maka di sini kita gunakan where yang mana KD ya, MK-nya itu sama dengan SE 002 gitu ya. Nah, oke, go. Oke. Nah, kita lihat SE 002 sudah nggak ada. Ya. Jadi untuk yang DML itu saja yang sering digunakan, walaupun ada lagi yang lain ya, tapi itu yang umum sekali digunakan ya. Terkait dengan perintah DML itu ada insert, select, delete sama update. Ya. Mungkin itu saja materi yang eh, ingin saya sampaikan ya di hari ini. Saya mengingatkan kembali sebagai tutor ya, tugas harus dikirimkan dalam bentuk video ya terkait dengan pembuatan tabel. Ya, jadi pembuatan tabel eh, bisa langsung ya, sebenarnya nggak menggunakan bahasa query seperti saya tadi ya. Jadi misalnya membuat database ya, tinggal klik localhost kemudian pilih database, masukkan nama database, create, itu langsung terbuat databasenya. Untuk membuat tabel nanti dari database ini, misalnya database akademik, di sini ada nama tabel, tentukan nama tabelnya apa, fillnya ada berapa kira-kira ya, ini tinggal create, mudah selesai nama tabel ya. Nanti tinggal tentuin tuh fill-fillnya itu namanya apa dan tipe datanya apa gitu. Sebenarnya sangat mudah ya karena sudah ada interface-nya. Tapi di sini tadi saya mengajarkan terkait dengan gimana bahasa SQL-nya gitu ya, sehingga adik-adik bisa paham ya, tahu sintaksnya terkait dengan bahasa SQL untuk DDL dan juga DML. Ya, mungkin itu saja ya ringkasannya ya. Karena tadi materi yang saya tampilkan tadi ada beberapa latihannya. Yang pasti kan nggak perlu untuk kalian. Yang kalian butuhkan adalah ringkasannya. Jadi nanti ringkasannya akan saya masukkan ke dalam e-learning ya. Mungkin untuk videonya tidak saya tampilkan ya karena terlalu jelek ya, gelap juga dan juga berisik tadi. Jadi mungkin untuk videonya tidak saya unggah ke dalam e-learning ya. Jadi mungkin cukup materinya saya nanti akan saya ringkaskan, akan saya share sebagai materi tambahan.
Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih ya. Tetap semangat ya perkuliahannya, diskusinya diisi ya, kemudian tugasnya juga harus dikirim supaya mendapatkan nilai maksimal 100%. Oke, itu saja. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam.